Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R12. Di sini saya ingin presentasikan tugas mata kuliah perpajakan 1, yaitu tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Yang pertama, kita akan bahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Dilansir dari situs www.kemenkugo.go.id atau situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax atau GST. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah sebesar 10%. Sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Penggunaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15%, dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dilansir dari situs www.kemenku.go.id atau situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau restitusi. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi mereka atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Tarif pajak bumi dan bangunan yang digunakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% atau 5/10% yang telah digunakan sejak dahulu. Dasar pengenaan pajak ini sendiri adalah NJKP atau nilai jual kena pajak sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Cara menghitung PBB yaitu sebagai berikut. Persen tarif pajak dikali NJKP. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.
Awalnya, BPHTB dibungut oleh pemerintah pusat. Namun, setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang bea materai. Dilansir dari situs https://www.pajak.go.id/ atau situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Disebutkan bahwa dokumen yang dikenakan bea materai yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, surat yang memuat jumlah uang, surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. Lalu untuk tarif bea materai sendiri dijelaskan bahwa bea materai dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tarifnya sebesar Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000, lalu untuk Rp3.000 untuk transaksi sebesar Rp250.000 sampai dengan Rp999.000 dan atau atas penggunaan cek atau bilet giro berapapun jumlahnya. Baik, itu sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.